Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu fase yang dilewati oleh kita setelah kehidupan dunia adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Harapan setiap muslim adalah selamat dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Pada hakikatnya, Allah sudah menyediakan lampu untuk kita agar mampu melihat jalan di depannya. Namun lampu tersebut hanya mampu menemani seorang mukmin yang sejati. Jembatan Shiratal Mustaqim merupakan jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Shiratal Mustaqim memiliki ketajaman setajam pedang, tapi melebihi tipisnya sehelai rambut. Karena itu, jembatan ini dapat mematahkan siapa saja yang melewatinya. Belum lagi di atas jembatan Shiratal Mustaqim terdapat besi-besi yang berasal dari api neraka yang akan mencengkram dan mencakar orang-orang yang dikehendakinya. Tidak semua orang dapat berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang akan tergelincir jatuh ke dalam neraka. Dalam Al-Quran telah banyak digambarkan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim akan dilewati oleh setiap manusia kelak di akhirat. Semua manusia yang berdosa maupun yang beriman tanpa terkecuali akan melewati jembatan ini. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana gambaran jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat? Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan agar dapat melewati jembatan dengan aman? Berikut ini kunci agar selamat ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana diketahui bersama, hari kiamat merupakan hari di mana harta, anak-anak, dan orang terdekat tidak lagi bergerak sedikit pun, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88-99, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim, permintaan maafnya, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk. Bukan sekedar isapan jempol belaka, hari prahara yang paling didakutkan ini benar-benar akan terjadi dan menjadi nyata. Di antara rangkaian peristiwa menegangkan yang akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Saking tegangnya melintasi jembatan tersebut, manusia tidak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah di hadapan baginda Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, istri tercinta sang baginda ini tampak menangis terseduh-seduh. Saat ditanya oleh beliau, ia menjawab, "Aku menangis karena teringat pada neraka. Apakah pada hari kiamat kalian akan ingat kepada keluarga kalian?" Beliau menjawab, "Adapun dalam 3 tempat seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh di sebelah kiri atau di belakangnya. Ketiga, saat berada di jembatan Shiratal Mustaqim yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Daud.
Bagaimana tidak tegang, satu persatu hamba diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam di atas kobaran neraka jahanam. Bahkan lebih tipis dan lebih tajam daripada pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, duri dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas kecuali yang diselamatkan Allah. Karenanya para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud melalui riwayat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Jembatan Al-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tidak melekat bergelantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tidak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya." Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim yang menentukan kelancaran dan keselamatan perjalanan seseorang di atas jembatan Shiratal Mustaqim adalah amal dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengajarkan doa harian yang dapat memuluskan perjalanan seseorang di jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Barang siapa membaca doa ini setiap sehabis salat fardu, niscaya akan dimudahkan perjalanannya di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Lantas, amalan apa yang bisa memudahkan kita dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim? Yang pertama, senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar tangguh, berusaha untuk tidak mengulang kembali kesalahannya. Melaksanakan taubatan nasuha menyebabkan seseorang memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Hal tersebut Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, senang berjalan menuju masjid dalam kondisi gelap. Cahaya sempurna saat hari kiamat adalah jaminan bagi siapa saja yang mengerjakan amalan tersebut. Dengan demikian, ia akan mudah dan selamat dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan yang ada. Yang demikian itu bisa mudah dan terlindungi dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya. Hadis riwayat Abu Daud. Melihat gambaran, mestinya kita semakin giat dalam beribadah, mempersiapkan diri sebelum datangnya hari kiamat sebagaimana para ulama dan para salihin terdahulu. Salah satunya Khalaf ibnu Ayyub, saking khusyuknya salat sampai-sampai ia tidak merasakan sakitnya disengat lalat kerbau. Walau darah mengalir dari tubuhnya, ia tetap khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu ditanyakan, ia bercerita,
Apakah akan merasakan rasa sakit itu orang yang sedang berada di hadapan Sang Maha Raja yang Maha Kuasa, sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya, dan jembatan Al-Sirat berada di bawah telapak kakinya? Demikian seperti yang dikisahkan oleh Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kunci agar selamat ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga kita semua senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan 3 amalan ini. Dan semoga kita semua bisa dengan mudah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim dengan cepat seperti kilat yang menyambar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.